Untuk faktor internal yang berikutnya adalah ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman atau rubella. Penyakit rubella pada masa kandungan 3 bulan pertama akan berpengaruh buruk pada janin. Penelitian melaporkan 199 anak-anak yang ibunya terkena virus rubella selagi mengandung selama masa tahun 1964 sampai dengan 1965. 50% dari anak-anak tersebut mengalami kelainan pendengaran rubella. Dari pihak ibu merupakan penyebab yang paling umum yang dikenal sebagai penyebab ketunarunguan. Yang ketiga, ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah toksamania. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada plasenta yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan janin. Jika hal tersebut menyerang saraf atau alat-alat pendengaran, maka anak tersebut akan terlahir dalam keadaan tunarungu. Jadi kita bisa lihat kalau faktor internal tadi ada 3, diantaranya keturunan yang dari salah satu atau kedua orang tuanya yang mengalami ketunarungan, tapi dikatakan juga belum pasti berapa persen yang ketunarunguan yang disebabkan oleh faktor keturunan. Yang kedua, ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman atau rubella. Dan yang ketiga yang tadi baru dibahas yaitu ibu yang sedang mengandung terus menderita keracunan darah toksamania. Ini adalah faktor-faktor internal. Selanjutnya kita melangkah ke faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor X itu berarti dari luar. Nah, di sini kita akan melihat dan akan memaparkan apa sih faktor-faktor eksternal yang menyebabkan anak bisa mengalami ketunarunguan atau hilangnya pendengaran pada anak. Kita lihat yang pertama dari faktor eksternal adalah 1. Anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Misal anak terserang herpes simplex. Jika infeksi ini menyerang alat kelamin, ibu dapat menular pada anak saat anak dilahirkan. Demikian pula pada penyakit kelamin yang lain. Dapat ditularkan melalui terusan jika virusnya masih dalam keadaan aktif. Jadi ini sangat jelas sekali ketika ibunya mengalami infeksi herpes simplex, maka anak juga bisa terserang penyakit herpes simplex. Penyakit yang ditularkan kepada anak yang dilahirkan dapat menimbulkan infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat atau syaraf pendengaran. Nah, ini sangat berbahaya sekali herpes simplex. Jadi, ketika ibu yang sedang mengandung sebaiknya selalu melakukan pemeriksaan secara rutin kepada dokter atau bagian pakarnya, yaitu dokter kandungan, supaya di sini bisa melihat kesehatan baik ibu maupun janin yang dikandungnya itu. Kita melangkah yang berikut, faktor eksternal yang bagian kedua. Meningitis atau radang selaput otak. Dari hasil penelitian para ahli ketunarunguan yang disebabkan karena meningitis yang dilakukan oleh Vermont 1968, sebanyak 8,1% Ries 1973 melaporkan
4,9%, sedangkan Tribus 1985 memberikan keterangan sebanyak 7,33%. Yang faktor eksternal yang ketiga, otitis media atau radang pada bagian telinga tengah. Adalah radang pada bagian telinga tengah sehingga menimbulkan nanah, dan nanah tersebut mengampil dan mengganggu hantaran bunyi. Jika kondisi ini kronis, tidak segera diobati, penyakit ini bisa menimbulkan kehilangan pendengaran yang tergolong ringan sampai sedang. Otitis media adalah salah satu penyakit yang sering terjadi pada anak-anak sebelum mencapai usia 6 tahun. 4. Penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah dan dalam. Jadi, penyakit-penyakit lain atau kecelakaan juga bisa menyebabkan kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah dan dalam. Jadi di sini jelas sekali terlihat faktor eksternal itu ada 4. Yang pertama, anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Yang kedua, meningitis atau radang selaput otak. Yang ketiga, otitis media atau radang pada telinga bagian tengah. Yang keempat, yang sudah dikatakan tadi, penyakit lain atau kecelakaan. Berikutnya, karakteristik tunarungu. Menurut Sukhjihati 2006, karakteristik anak yang mengalami tunarungu adalah sebagai berikut. A. Karakteristik fisik. Cara berjalannya kaku dan sedikit bungkuk. Gerakan matanya cepat, agak beringas. Gerakan tangan dan kakinya cepat atau lincah. Pernafasannya pendek dan agak terganggu. B. Karakteristik inteligensi. Secara potensial, anak tunarungu tidak berbeda dengan inteligensi anak normal pada umumnya. Namun demikian, secara fungsional, inteligensi anak tunarungu di bawah anak normal disebabkan oleh kesulitan anak tunarungu dalam memahami bahasa karena terbatasnya pendengaran. Anak-anak tunarungu sulit dapat menangkap pengertian yang abstrak, sebab untuk dapat menangkap pengertian yang abstrak diperlukan pemahaman yang baik akan bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Tidak semua aspek inteligensi anak tunarungu terhambat. Yang mengalami hambatan hanya bersifat verbal, misalnya dalam merumuskan pengertian, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian. C. Karakteristik emosi. Emosi anak tunarungu selalu bergolak, di satu pihak karena kemiskinan bahasanya, dan di lain pihak karena pengaruh-pengaruh dari luar yang diterimanya. Keterbatasan yang terjadi dalam komunikasi pada anak tunarungu mengakibatkan perasaan terasing dari lingkungannya. Anak tunarungu mampu melihat semua kejadian, akan tetapi tidak mampu untuk memahami dan mengikutinya secara menyeluruh, sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil, mudah curiga, dan kurang percaya diri. Kita bisa lihat sekali, anak tunarungu ini cenderung yang biasanya saya lihat di tempatnya saya itu di bakti luhur.
mereka cenderung itu ketika berkomunikasi mereka tuh lebih nyaman dengan sesama tunarungunya. Karena saya menyapa terus menggunakan bahasa isyarat itu rasa-rasanya mereka tuh macam curiga atau tidak nyaman dengan kita bisa saya melihat dengan ekspresi wajahnya itu rasa-rasanya mereka tidak mungkin atau tidak mau untuk terbuka dan mau menerima siapapun orang itu karena mereka merasa kalau yang benar-benar bisa memahami mereka, mengerti keadaan mereka, yang tahu apa maunya mereka, itu mereka merasa bahwa mereka yang sesama tunarungu. Karena kerap kali juga mungkin dari gaya bicaranya kita yang kurang mereka tangkap atau cara ucapan bibir kita yang juga antara mungkin saya ketika saya berbicara kurang ditanggapinya atau kurang dipahaminya, di situ dia merasa wah bahwa ini orang tidak tahu sih apa yang saya maksud, tidak tahu apa yang maunya saya. Jadi di situ bisa diambil kesimpulan bahwa anak-anak tunarungu itu di satu sisi mudah curiga. Pernah juga saya menemukan ada salah satu anak juga di waktu luhur, mereka tidak sembarang untuk dekat dengan orang, terutama orang-orang normal. Memang ada anak yang memang rahmat, tapi ada juga yang tidak sembarang dia mau bergaul dengan siapapun itu. Jadi di sini kita harus benar-benar bisa masuk dan bisa memahami mereka. Dan di sini juga sudah dikatakan tadi bahwa mereka itu mudah curiga. Ya, siapa dulu orangnya, baru mereka tuh bisa merasa, wah ini saya merasa nyaman. Wah ini saya merasa bahwa dia bisa mengerti saya, seperti yang saya katakan tadi. Di satu sisi kita harus benar-benar bisa berkomunikasi dengan mereka tuh adalah salah satu cara, yaitu kita bisa menggunakan bahasa-bahasa isyarat, bahasa mulutnya kita. Apakah kita tuh bisa benar-benar masuk ke dunianya mereka atau tidak? Karena harus satu hal yang diingat bahwa mereka orangnya cenderung mudah curiga. Nah, dari sini juga kita harus bisa memahami mereka. Jangan sampai ketika mereka menunjukkan ekspresi-ekspresi wajah yang mungkin yang menunjukkan hal yang kurang sopan, kita sebagai orang yang normal begini, kita harus bisa memahami apa sih keadaan mereka saat itu, apa yang dialami mereka saat ini. Ya, kita benar-benar harus bisa memahami itu semua. Yang berikutnya, itu yang tadi karakteristik dari segi emosinya. Sedangkan karakteristik sosial, dalam pergaulan anak tunarungu cenderung memisahkan diri terutama dengan anak normal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara lisan. Nah, benar sekali. Mereka jarang sekali maksudnya cenderung untuk memisahkan diri dengan anak-anak normal itu karena keterbatasan itu mereka. Maka dari itulah kita sebagai guru-guru ini yang nanti harus membantu mereka supaya mereka bisa percaya diri. Kemudian karakteristik bahasa. Miskin dalam kosakata, sulit untuk mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan. Sulit mengartikan kata-kata abstrak, kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Hal ini disebabkan adanya hubungan yang erat antara bahasa dan bicara dengan ketajaman pendengaran. Mengingat bahasa dan bicara merupakan hasil proses peniruan, sehingga para anak tunarungu sangat terbatas dalam segi bahasa. Di sini ada proses komunikasi anak tunarungu, di antaranya ada pengiriman pesan, isi pesan materi, yang kemudian yang kedua ada simbol isyarat, yang ketiga ada media penghubung, yang keempat mengartikan kode isyarat, yang kelima ada penerima pesan dan balikan. Pengirim pesan adalah orang yang punya ide untuk menyampaikan kepada anak tunarungu ini. Apakah benar-benar sesuai yang diharapkan? Terus harus menggunakan simbol yang baik dan tepat. Kemudian ada media penghubung yang di sini bisa membantu untuk benar-benar anak tunarungu itu mengerti apa yang kita sampaikan.
mengartikan kode-kode isyarat kita kepada dirinya. Terus penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim pesan. Apakah mereka sudah benar-benar memahaminya? Baik. Menurut Melinda 2013, proses komunikasi yang terjadi pada seseorang yang mengalami tunarungu digambarkan dalam diagram di bawah ini. Misalnya yang saya tampilkan di sini, yang pertama itu pengirim pesan, habis itu lanjut ke simbol isyarat, lalu ke media saluran, langsung ke penerima pesan, terus balikan. Pengirim pesan dan isi pesan atau materi seperti di gambar sini. Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan pada seseorang dengan harapan dapat dipahami orang yang menerima peran sesuai dengan yang dimaksudkannya. Peran adalah informasi yang akan disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan. Materi pesan dapat berupa informasi, ajakan, rencana kerja, pertanyaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, simbol isyarat. Pada tahap ini, pengirim pesan membuat kode atau simbol sehingga pesannya dapat dipahami oleh orang lain. Biasanya, seseorang manajer menyampaikan pesan dalam bentuk kata-kata, gerakan anggota tubuh. Tujuan penyampaian pesan adalah untuk mengajak, membujuk, mengubah sikap perilaku, atau menunjukkan arah tertentu. Yang ketiga, media saluran atau media penghubung adalah alat untuk menyampaikan pesan seperti TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, dan lainnya. Pemilihan media ini dapat dipengaruhi oleh isi pesan yang disampaikan, jumlah penerima pesan, situasi, dan sebagainya. Yang keempat, mengartikan kode isyarat. Setelah pesan diterima melalui indera, telinga, mata, dan seterusnya, maka si penerima pesan harus dapat mengartikan simbol atau kode dari pesan tersebut sehingga dapat dimengerti. Yang kelima, penerima pesan. Penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim meskipun dalam bentuk kode isyarat tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. Yang keenam itu balikan. Balikan adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Tanpa balikan, seseorang pengirim pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Baik, sekian dan terima kasih Ibu dan teman-teman yang dapat saya sampaikan kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.